pengembangan pariwisata itu salah satu tulang punggungnya itu adalah SDM-nya yang bagaimanapun harus kompeten dan harus kokoh mendukung pariwisata. Peran SDM Indonesia itu penting di industri pariwisata. Berkontribusi nyata bagi pariwisata Indonesia. Sobat pariwisata dimanapun Anda berada, senang saya bisa berjumpa dengan Anda dalam podcast seputar pariwisata Indonesia. Saya di sini Ricardo Indra atau Indra akan membawakan topik tentang peran strategis lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Dan di studio saat ini telah hadir satu narasumber yang cukup penting tentunya untuk berdiskusi tentang lembaga sertifikasi profesi, yaitu Ibu Siti Aisyah TWSE-MM atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Aisyah. Apa kabar Mbak Aisyah? Baik, Pak Indra. Habis jalan-jalan Gimana dari kabar mana? Pak Indranya? Saya baik, Mbak Aisyah. Jadi kalau pariwisata berarti habis jalan-jalan dari mana Mbak Aisyah? Alhamdulillah terakhir ke Bajo, Labuan Bajo. Oh, oke, Luar menarik. biasa. Saya dengar Bu Aisyah baru saja mendirikan lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Ya, kalau boleh diceritakan bagaimana Bu Aisyah sampai punya ide untuk mendirikan LSP ini? Iya, menarik Pak Indra. Sebenarnya ceritanya panjang ya, cuman saya persingkat aja. Gitu. Di tahun 2022 itu saya berkesempatan ada kegiatan under Kementerian Pariwisata. Gitu. Tapi di samping mengerjakan kegiatan tersebut, saya melihat betapa pariwisata Indonesia ini masih sangat punya peluang untuk berkembang. Dari sisi geografis, dari Pulau Sumatera sampai Papua itu masih banyak potensi pariwisata yang belum kita gali, yang masih bisa dikembangkan. Nah, sementara pengembangan pariwisata itu salah satu tulang punggungnya itu adalah SDM-nya yang bagaimanapun harus kompeten dan harus kokoh mendukung pariwisata. Jadi saya melihat belum banyak SDM kita yang punya concern untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi saya melihat itu sebagai satu dari sisi bisnis itu sebagai satu ceruk pasar buat saya bisa masuk gitu ya. Tapi di sisi lain kita bisa berkontribusi sekaligus terhadap pariwisata Indonesia. Baik, artinya Bu Aisyah melihat bahwa peran SDM Indonesia itu penting di industri pariwisata. Iya. Ya, kalau boleh tahu di lembaga sertifikasi profesi pariwisata yang Ibu pimpin ini ada skema apa saja ya? Iya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Indra ya, kita ini baru berdiri di beroperasi lah ya. Kalau berdiri di 2023, tapi kita berlisensi BNSP itu di Juli 2025 ya. Jadi baru kurang lebih 3 bulan kita ulang tahun gitu ya. Nah, skema yang kita miliki sekarang memang baru 4 skema, yaitu jasa konsultan perencanaan destinasi pariwisata, jasa konsultan pemasaran pariwisata, yang ketiga MICE, yang keempat skema tour leader. Oke, mengapa Bu Aisyah memilih 4 skema tersebut? Ini, jadi sebelum saya fokus ya ke pariwisata gitu saat ini, background saya itu dulunya di dunia konsultan, jadi di industri jasa konsultasi. Nah, dari sisi itu saya melihat belum banyak ketertarikan industri jasa konsultasi ini ke dunia pariwisata. Gitu. Jadi mengapa tidak gitu saya memulainya di sini untuk
skema yang dua tadi ya, jasa konsultansi perencana destinasi pariwisata dan jasa konsultasi pemasaran pariwisata. Ini kedepannya juga akan kita kembangkan untuk skema jasa konsultasi di bidang pariwisata ini. Lalu yang untuk skema MICE itu memang bisnis atau usaha saya sebelumnya itu memang sangat terkait dengan dunia pariwisata terutama di bidang MICE gitu. Jadi kita beberapa kali handle event-event gitu, lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang secara skema itu masuk ke dalam dunia pariwisata, sehingga ya saya berpikir ini inline dengan lini bisnis saya yang lain, yaitu untuk skema MICE. Lalu yang terakhir tour leader. Jadi perlu juga Pak Indra tahu bahwa LSP Pariwisata 30 Juni ini disupport penuh oleh Asosiasi Indonesian Inbound Tour Leader Association. Gitu. Jadi asosiasi pendiri lembaga sertifikasi pariwisata 30 Juni ini adalah IINTLA. Sehingga kami juga mensupport gitu apa yang menjadi kompetensi SDM dari asosiasi tersebut. Jadi ada 4 skema itu reasonnya, Pak Indra. Jadi karena Bu Aisyah ini sebenarnya sering berinteraksi dengan dunia pariwisata sebelumnya, itu yang mendorong Bu Aisyah untuk mendirikan lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Iya, salah satunya. Bagaimana kedudukan lembaga profesi pariwisata ini untuk mendukung daya saing pariwisata di Indonesia? Iya, kalau saya sampai dengan saat ini saya melihat posisi LSP pariwisata, tidak hanya LSP pariwisata 30 Juni gitu. Itu sangat strategis positioningnya terhadap peningkatan daya saing. Kenapa? Karena lagi-lagi ini pengembangan pariwisata itu sangat membutuhkan SDM kompeten. Artinya SDM ini menjadi tulang punggung pengembangan. Nah, SDM yang kompeten itu siapa yang menstandarisasi, siapa yang menyatakan atau melegitimasi bahwa SDM ini sudah terstandarisasi dan kompeten di bidangnya gitu. Jadi LSP pariwisata itu merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, di mana LSP ini akan mengeluarkan sertifikat atau akan mengakses SDM ini untuk bisa memiliki kompetensi yang tervalidasi gitu. Oke, tapi gini Bu Aisyah, kalau dibalik sekarang gimana? Apa tantangannya kalau industri pariwisata itu tanpa memiliki standar sertifikasi? Iya, Apa? Iya, itu Karena ini kan hubungannya sama betul, SDM betul. ya. Sama SDM tadi Bu Aisyah beberapa kali menyatakan pentingnya SDM. Tapi Ya. kalau nggak ada standarnya ini tantangannya bagaimana ini? Iya, betul Pak Indra. Mungkin kita akan punya gambaran gitu ya, pariwisata pada saat Indonesia belum mengenal standarisasi gitu ya, dengan saat ini gitu ya, terstandarisasi. Nah, standarisasi kompetensi SDM di bidang pariwisata itu sebetulnya akan sangat membuat pariwisata ini terbantu gitu ya untuk berkembang. Kenapa? Kalau tidak terstandarisasi, artinya SDM ini tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pariwisata, itu mungkin juga kita akan kalah saing gitu ya. Kalah saing dengan, apalagi kalau kita bicara standarisasi regional ASEAN atau internasional gitu. Sementara cita-cita kita adalah berkembang, bagaimana meningkatkan pariwisata dengan mendatangkan wisatawan mancanegara gitu. Kalau kita sendiri tidak punya standar kompetensi minimal sama dengan apa yang dilakukan di negara lain. Oke, jadi Bu Aisyah ini punya cita-cita bagaimana pariwisata Indonesia itu maju dengan kualitas SDM di bidang pariwisata yang punya kompetensi baik gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau berpikir tentang lembaga ini, bagaimana Bu Aisyah bisa memastikan bahwa lembaga sertifikasi ini
benar-benar menjadi mitra strategis dan bukan hanya sekedar lembaga administratif. Iya. Gimana Bu Esa? Pertanyaannya cukup majlep ya. Jadi sejak berniat mendirikan, gitu ya, itu tujuan kami tidak diawali dengan bisnis oriented, gitu ya. Jadi tujuannya adalah gimana sih dengan peluang sebetulnya pengembangan pariwisata yang ya sebetulnya kan karena saya senang jalan-jalan gitu ya. Oh, saya juga. Nah, iya, sama kan gitu. Jadi jangan cuma jalan-jalan, tapi bagaimana ini bisa menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Jadi harus dikembangkan, dikuatkan gitu pariwisata. Nah, barulah kita melihat apa nih yang bisa kita support untuk negara. Nah, karena saya background-nya juga seorang yang ini ya, pedagang gitu ya, usaha background-nya. Jadi saya berpikir apa nih ceruk yang bisa kita kembangkan gitu. Bagaimana Bu Esa melihat ini kan ada lembaga sertifikasi. Iya. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini itu supaya bisa benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah, tapi bukan sekedar lembaga administrasi. Iya. Karena kan ada orang yang bisa berpikir, oke, ini untuk persyaratan administrasi diperlukan sertifikat gitu ya. Iya, iya. Padahal kan sebenarnya bukan seperti itu. Iya. Iya. Ya, jadi dalam renstranya LSP gitu ya, yang sudah kami susun, skema ini harus berkembang. Gitu ya. Berkembang seperti apa? Ya harus minimal adalah inline dengan program-program pemerintah, CQ, Kementerian Pariwisata. Gitu. Kenapa? Karena biar dari sisi kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah atau kepada Kementerian Pariwisata, dan dari sisi program pemerintah ini dapat terbantu dan dapat tercapai target-target pemerintah. Artinya dari satu sisi kita tidak hanya bicara legalisasi dari kompetensi SDM-nya, tapi bagaimana menjaga kompetensi SDM ini dalam bidangnya, maupun dia juga dapat berkembang memiliki kompetensi yang lain atau meningkat pada level berikutnya dari kompetensi gitu ya. Selain itu juga dari sisi private misalnya yang tidak harus inline dengan program-program pemerintah, kita bisa melakukan edukasi, awareness juga kepada dunia pariwisata. Kenapa harus sertifikasi gitu ya? Iya, betul. Mungkin juga masih ada beberapa komunitas pariwisata yang merasa profesi pariwisata itu nggak menarik. Profesi pariwisata itu nggak punya gengsi gitu di industrinya gitu. Tapi kan jadi Indonesia itu Sabang Merauke penuh dengan pariwisata ya. Itu salah satu fenomena sebetulnya yang kita juga udah beberapa kali melakukan diskusi dengan asosiasi pariwisata lain gitu. Itu yang saya dapatkan gitu. Jadi ya ini berkembang dan harus berkembang, tidak bicara sertifikasi secara administratif saja gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk pariwisata. Nah, artinya Bu Esa sebenarnya mendapatkan inspirasi dari Kementerian Pariwisata bahwa penting untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pariwisata. Betul. Oke, kalau begitu Bu Esa, apa program terdekat dari LSP Pariwisata 30 Juni? Iya. Yang pertama tentunya gitu ya, dari program rutin sebuah LSP itu adalah melakukan uji kompetensi, sertifikasi sesuai skema yang dimiliki. Nah, itu akan kita lakukan setiap bulan. Jadi tidak akan berhenti gitu ya. Itu yang rutin kita lakukan. Lalu yang kedua, di bulan Oktober November kita akan menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi, which is itu juga yang harus diemban dari BNSP untuk kita menambah jumlah asesor internal kita gitu, dan itu akan secara periodik kita lakukan.
Lalu untuk pengembangan skema, mungkin di akhir tahun kita akan bicara pengembangan ruang lingkup skema kita. Itu planning kita sampai dengan akhir tahun ini, Pak Indra. Oke, Bu Aisyah. Semoga LSP Pariwisata 30 Juni ini yang belum lama lahir ini bisa berkontribusi banyak untuk Indonesia. Satu pertanyaan terakhir. Apa sebenarnya harapan dan visi Bu Aisyah ketika mendirikan LSP Pariwisata 30 Juni ini? Iya, terima kasih Pak Indra. Jadi sejak saya berniat mendirikan ini, belum ada yang berubah gitu. Niatnya berkontribusi nyata bagi pariwisata Indonesia. Tuh, walaupun baru lahir, mimpinya buat saya cukup besar gitu. Ini bisa berkembang, bisa berkontribusi bagi pariwisata Indonesia, dan pada akhirnya LSP ini diharapkan bisa menjadi aset nasional bagi pariwisata Indonesia. Oke, terima kasih Bu Aisyah Terima kasih. yang sudah berkenan hadir di studio untuk berkontribusi juga tentunya di acara podcast ini, yaitu seputar pariwisata Indonesia. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aisyah bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dalam memajukan pariwisata di Indonesia. Dengan demikian, tuntas sudah acara podcast untuk sesi kali ini yang berjudul Peran Strategis Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Saya Ricardo Indra, mohon undur diri sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.